Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita si Zik di Blacksmith Online. Kemarin Zik telah mengkill assassin yang telah menghalangi questnya dan ia bersama party harimau merah. Ia telah berhasil sampai ke desa Nozak. Dan oke, seperti apa kelanjutan ceritanya? Kita langsung aja lah deh. Capcus. Saat ini Zik telah menjadi bahan diskusi para petinggi game Arpedia Online. Mereka membahas Zik yang merupakan player senior yang sebelumnya membuat karakter bernama Bard. Bard ini top ranker dunia. Ia menduduki ranking 50, tapi akunnya malah diretas dan ia membuat karakter baru bernama Zeke. Dan saat ini, Zeke telah menimbulkan masalah terkait update baru, yaitu ia telah mengkill Giant Stone Golem. Ia mengkillnya dengan Pixel X dan juga ia telah sampai di Nozak. Itu artinya ia telah mencapai syarat untuk membuka event Mycenia. Itu hidden event yang selama ini belum dibuka oleh para player manapun. Dan kalau itu dibuka, para player akan melupakan update baru yang akan dipromosikan bulan ini. Ya udah, kalau gitu nonaktifkan saja MyShenia-nya. Beres kan? Daripada nunggu pengaktifan event yang belum tentu disadari oleh Zik. Lebih baik update-nya sekarang saja. Update sekarang juga dan umumkan ke publik supaya penjualan kita kembali meningkat. Gitu aja kok repot dadah. Tapi tidak semudah itu, bos. Event MyShenia adalah event blockchain. Itu hanya bisa diaktifkan atau dinonaktifkan oleh para pemain. Pengembang sudah mengatur seperti itu. Lebih baik kita tunda dulu update-nya, bos. Itu benar, ucap seseorang yang tiba-tiba muncul. Maaf aku terlambat, bos. Aku baru menyelesaikan pekerjaan penting. Ya terserahlah. Jadi, apa maksudmu menunda update? Perusahaan kita sedang menargetkan surplus. Apa yang membuat itu lebih berharga dari menunda update? Siap, bos. Akan aku siapkan sesuatu yang spesial untuk update selanjutnya. Saat ini, Arpedia Online telah menjadi game populer, tapi belakangan ini para player makin bosan, apalagi dengan update baru yang belum mencapai target. Dan sekarang, lebih baik kita tunda dulu update-nya sampai event spesial terbuka. Dan aku telah menyiapkan update yang lebih menarik, yaitu job baru, benua baru, monster baru, item baru, dan juga ada hidden skill. Dan masih banyak lagi, bos. Ini adalah update yang dinanti-nanti oleh para player. Wah, 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 gile bener. Bos direksi sangat tertarik dengan apa yang diucapkan oleh pria itu. Mantap. Tapi si pengembang protes. Untuk menyiapkan itu semua butuh waktu lama. Setidaknya butuh 2 tahun untuk menyiapkan itu semua. Waduh, waduh, tenang aja bos. Aku telah menyiapkan semuanya. Tinggal disempurnakan saja oleh pihak pengembang. Wanjir, gile bener. Kau menyelesaikannya sendirian ya? Ya, oke, betul. Aku telah menyelesaikan semuanya. Aku ingin Arpedia Online berkembang dengan penuh keseruan. Wanjir, gile bener. Siapa dah orang ini? Kita belum tahu karena scene pun berpindah. Kita kembali ke Kang Yuhan yang sedang molor dan adiknya Yuhan itu sedang memandangi kakaknya yang ngiler itu. Ia malah ngigau. Ia ngigau tentang peretas. Adiknya jadi bingung. Kakaknya ini bener-bener maniak game Arpedia Online. Bener-bener dah tidur sampai ngigau tentang game. Dah lah, tinggalin aja. Kemudian adiknya Yuhan mau sarapan pagi sama orang tuanya dan si ibu bertanya, "Di mana kakakmu?" "Ia masih tidur, Bu. Sepertinya ia bergadang semalaman untuk main game." Wanjir tuh bocah, udah gede main game mulu, gak inget umur apa ya tuh bocah.
Tapi ayahnya di sini mendukung apa yang dilakukan oleh Yuhan. Sepertinya Yuhan sedang fokus untuk menggapai cita-citanya. Kita biarkan saja mengingat masa lalunya yang membuatnya trauma. Mungkin saat ini ia main game sebagai wujud pelampiasan karena dulu kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Yuhan. Kau itu selalu bersikap baik, Ayah. Karena kebaikanmu itu, Yuhan jadi pemalas. Nanti dia tidak bisa menghadapi dirinya sendiri. Di masa depan, ia akan susah, Ayah. Masa depan tidak ada yang tahu, Ibu. Barangkali ia akan menjadi streamer terkenal atau dia akan menjadi YouTuber terkenal. Dunia ini semakin maju, kita orang tua tidak tahu apa yang akan berkembang besok. Yah, dahlah, ternyata omongan itu didengar oleh Yuhan yang ada di balik tembok. Yuhan jadi merasa tidak enak sama ayahnya. Wah, 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 ayah sangat baik ya. Kalau gitu, saya mau males-malasan saja dan saya juga mau bolos sekolah. Kau itu mau digampar, ah? Ucap ibu yang tiba-tiba ngamuk. Wadidaw, adiknya Yuhan malah mau ikut-ikutan. Dan ya, karena perkataan ayahnya, itu Yuhan jadi ingat masa lalu. Ia pun pergi ke taman kota. Ia berusaha untuk menenangkan diri. Yuhan benar-benar tidak ingin mengingat masa lalu yang membuatnya trauma. Itu adalah masa ketika Yuhan masih SMA dan kita langsung flashback. Ini dia ya, Yuhan ketika kelas 2 SMA, umurnya masih 17 tahun. Saat itu Yuhan sedang makan siang, tapi ternyata makan siangnya ada tikus. Wanjir, malah ada sup tikus. Itu membuat teman-temannya merasa jijik. Ada ya sup tikus. Yuhan pun protes dan ia memposting sup tikus itu ke media sosial. Ia mengatakan kalau kantin di SMA Harakim adalah yang terburuk ya karena menyajikan sup tikus. Dan kemudian keesokan harinya masalah muncul. Di dalam kelas Yuhan ada seseorang yang mencari Yuhan. Ia marah-marah. Ia bertanya, "Apa ini kelasnya Kang Yuhan?" Wanjir, teman-temannya Yuhan mengatakan kalau itu adalah Kim Pil Jong. Itu adalah seorang siswa sekolah dari Yanam. Ya, ia mencari Yuhan dengan penuh amarah dan terlihat Yuhan sedang tidur. Ya, ia malah tidur di kelas. Ia dihampiri sama Pil Jong itu. Kau yang bernama Yuhan kan? Hei bajing loncat, bangun kau. Ucap Piljong sambil menjambak kepala Yuhan. Tapi si Yuhan malah tidur. Ia malah ngiler, wadidaw. Dan tuh, dijotos sudah dengan telak. Yuhan langsung bonyok dah. Wadidaw, Yuhan pun ambruk. Aku akan menghabisimu dasar rajungan bangke. Walah-walah malah baru datang udah mau menghajar aja. Bener-bener anak zaman now. Dan ya, hari itu adalah hari di mana neraka dimulai. Orang tua Yuhan kaget, anaknya babak belur, mukanya penuh dengan luka. Ada apa? Kau berkelahi ya? Tidak, ibu, aku cuma jatuh dari tangga. Kau terluka, Yuhan, sebaiknya kau ke rumah sakit. Gak apa-apa, ibu, aku baik-baik saja. Wanjir, tatapan Yuhan penuh dengan keputusasaan. Dan ya, hari itu pun dimulai. Hari pembantaian Kang Yuhan. Ya, selama sekolah, hari-harinya penuh dengan pembulian. Dihajar setiap hari, dipukul setiap hari. Wah, dibully, benar-benar menyebalkan dah sekolah. Sampai-sampai akhirnya Yuhan putus asa. Yuhan sangat kesal sekali, tapi ia tidak berdaya, ia tidak bisa melawan. Kampret kalian semua, kenapa kalian menghajarku, ha? Aku punya salah apa sama kalian semua, ha? Wanjir, Piljong jadi melongo. Sepertinya bocah ini mulai bertingkah. Apa kau sudah gila ya? Hei, 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 teman-teman, lihat bajingan ini, ia sudah gila. Walah, 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 malah sudah gila. Dan ternyata ada seseorang yang masuk ke ruang pembulian Yuhan. Itu adalah ketua OSIS Yunil. Yuhan menatapnya, apa Yunil sang ketua kelas OSIS ini yang selalu juara kelas akan membantunya untuk keluar dari pembulian ini.
Akan tetapi ternyata Piljong dan teman-temannya adalah anak buah dari Hyunil. Wadidaw! Kau ini tahu kenapa kau dihajar terus? Sepele. Ya, alasannya sangat sepele sekali. Soalnya kau itu pecundang. Karena kau lemah, jadi kau pantas untuk dihajar. Wanjir, wanjir, wanjir. Teman-temannya jadi malah ketawa itu ya. Mereka semua ketawa terbahak-bahak. Yuhan akhirnya dipuli sampai ia lulus SMA. Itu sangat menyiksa. Dan sekarang sudah 3 tahun setelah ia lulus SMA, tapi sampai sekarang Yuhan masih pecundang, bener-bener bangke dah. Yuhan akan berolahraga, suatu hari ia akan menghajar Piljong dan teman-temannya itu. Dasar bangke orang-orang itu dadah dan bush. Wanjir, ada angin yang membawa kertas. Yuhan jadi tertutupi oleh kertas itu. Ia tidak bisa melihat dan ia malah menabrak seseorang. Yuhan pun jatuh. Ya, Yuhan langsung minta maaf. Ia minta maaf karena telah menabrak orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Piljong. Wanjir. Piljong itu malahan ketemu orang ini. Bangke bener. Apes, 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 apes. Hei bodoh, jangan halangi jalanku. Minggir. Waduh, 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 gaswat. Piljong di sini. Yuhan shock berat. Ia jadi trauma. Hei, kau dengar nggak sih? Berdiri dan minggir dari jalanku. Kau itu tuli ya. Waduh, 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 malah diancam. Yuhan langsung keringat dingin. Dan ketika mengancam Yuhan, tiba-tiba ada telepon masuk di HP Piljong. Piljong jadi kesal mendapatkan telepon tersebut, tapi ia harus mengangkatnya. Dan ya, Piljong pun mengangkat telepon itu dan ia meninggalkan Yuhan. Ya, ia meninggalkan Yuhan tanpa mengenali itu adalah Yuhan. Waduh, ya malah bodoh amat. Wah, Yuhan benar-benar bersyukur sekali. Piljong tidak mengenalinya, padahal ia sudah keringat dingin dan Woke Sin pun berpindah. Di distrik Kabochi, Korea, Piljong menemui bosnya di tempat karaoke. Ia sedang ditagih uang setoran. Piljong keberatan karena uang setorannya terlalu tinggi. Dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu, bos? Ia tidak sanggup. Piljong, apa kau menolaknya? Wanjir, itu Hyunil. Itu adalah bosnya Piljong sekarang, wadidaw. Ada drama apa ini sehingga membuat Piljong stres? Ia stres banget menghadapi bosnya si Hyunil. Tapi kita tinggalkan saja Piljong dan Hyunil, Sin kembali berpindah. Di sini area Sasana untuk berlatih bela diri dan Yuhan ada di depan Sasana itu. Ia mau belajar itu ya, belajar bela diri. Ia bertekad untuk melawan Piljong. Ia tidak mau dibully seumur hidup. Ia tidak bisa menjadi pecundang terus-menerus. Ya, jadilah kuat Yuhan, latihan fisik, latihan mental. Oke, siap. Kuat, 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 kuat. Ayo semangat. Yuhan pun memasuki sasana dan ia malah melihat sesuatu. Ya, ia malah melihat seseorang dibanting dengan ganas. Wadidaw, malahan banyak orang yang ditumbuk itu dah karena kalah dalam latihan. Ada juga itu yang pingsan, wadidaw, kasihan amat dah. Waduh, 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 gaswat. Yuhan tambah keringat dingin. Ia tambah mengerikan itu dah. Lebih baik pergi dari sini, cuk, cuk, pergi, pergi, pergi. Maaf, saya salah alamat. Saya cuman pengangguran, gak punya duit. Maaf ya, maaf telah mengganggu kalian. Ucap Yuhan yang langsung kabur. Woi, jangan pergi bos, kemarilah. Apa kau mau menjadi anggota baru? Ucap instruktur di sono. Maaf bos, maaf. Saya cuma numpang lewat. Jadi maaf ya, maaf. Sampai jumpa. Dan boom. Walah, Yuhan malah menabrak seseorang. Sialnya, Yuhan malah menabrak seseorang yang bertubuh besar. Wadidaw, gaswat ini mama. Tapi tampang itu sepertinya ia kenal. Dan orang besar itu malah menatap Yuhan dengan teliti. Dan ternyata, wanjir, kau itu si Blacksmith ya.
bajing loncat, kau itu blacksmith, ya blacksmith di Arpedia online. Waduh waduh waduh, ternyata itu Guildford, malah ketemu di sini. Gimana ini dah? Dan ya, akhirnya Yuhan pun disuruh untuk masuk sasana dan ia diinvestigasi oleh semua anggota Red Tiger. Ya, dengan ketuanya itu si Guildford, wadidaw gaswat ini dadah. Dan itu ada si Jack, ia ternyata adalah instruktur di sasana ini. Yuhan merasa dirinya terintimidasi, jadinya ia mau pergi saja dari sasana ini. Maaf ya, maaf, maaf, saya nggak punya duit. Ya, sepeser pun saya nggak punya duit, soalnya saya ini pengangguran. Tenang aja bos, di sini sasananya gratis selama setahun. Kau bisa menjadi anggota sasana kami selama setahun dengan gratis. Dan bergabunglah bersama Guild Red Tiger. Gimana, mau nggak Zik? Ini penawaran dari kami. Ya, soalnya kebetulan sekali ya kita ketemu di dunia nyata. Jika kau mau bergabung bersama kami akan melatihmu dengan kekuatan penuh supaya kau menjadi pemuda yang kuat. Kau mau itu kan, Zik? Ucap Guilford dengan wajah membara. Ya, kalau gitu, okelah bos, oke oke oke. Aku akan mendaftar menjadi member gratis selama setahun. Dan oke, tulis nama, alamat, dan nomor HP-mu di aplikasi ini. Dan siap bos. Loh, 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 namamu Kang Yuhan. Itu seperti nama yang pernah aku dengar. Dulu anakku memiliki teman masa kecil namanya Yuhan. Dia adalah anak pemilik toko kelontong. Apa itu kau? Aku rasa bukan bos, ucap Yuhan yang mulai panik. Hei, aku beneran ingat ini. Aku ini Song Tai So. Ya, aku dulu pernah tinggal di apartemen di dekat toko kelontong. Aku yakin kau itu Yuhan yang dulu sering dibully sama anakku. Waduh, apes bener dah. Apa nama anakmu itu Cerin? Tanya Yuhan dengan wajah memelas. Yap, betul namanya adalah Cerin. Sepertinya kau memang Yuhan yang dulu. Waduh, begitu ya. Sudah lama tidak bertemu Paman Taiso. Walah, 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 walah. Kau itu Yuhan, anak si pemilik toko. Aku sadar itu, ini benar-benar kebetulan yang luar biasa. Dan oke, scene pun berpindah. Kita kembali ke Arpedia Online. Saat ini Zik sedang terbaring lemas. Karakternya kekurangan energi. Jadinya ia terbaring lemas. HP-nya mulai menipis karena karakternya itu belum makan apapun. Siang tadi ia dilatih sama Paman Taiso. Ya, si Guilford itu ya, ia melatihnya dengan metode yang barbar. Setelah selesai latihan, badan jadi kaku-kaku. Yuhan pun berusaha untuk memasuki kapsul dan setelah masuk ke Arpedia Online, ia mau menjalankan misi untuk mempelajari skill blacksmith di desa Nozak. Ya, ia mau belajar skill blacksmith dengan para dwarf di desa Nozak, tapi malah ditolak. Beberapa dwarf menolaknya dan mengusirnya dengan sadis. Ya, sampai 5 kali itu diusir sama dwarf. Waduh dah, blacksmith dwarf di sini sangat anti sama itu ya, sama manusia. Jadinya Zik merasa menyesal, udah capek-capek menjalankan quest ke desa ini, malah ditolak mentah-mentah, apes bener dah hari ini. Para dwarf itu sangat kesal ya, ia juga sangat kasar dan rasis. Mereka rasis sama manusia. Mereka menganggap manusia itu lemah, gak guna, sukanya mencuri karya orang lain. Kau tidak dibutuhkan di sini ya, dasar manusia sampah. Dan ya, akhirnya pun Zik berada di sini dengan kehampaan dan keputusasaan. Ia benar-benar putus asa, tidak ada gunanya berada di desa Nozak. Tapi gimana ya, udah ngutang sama Guild Bardon, masa tidak mau dibayar? Dan akhirnya Zik akan berusaha lebih untuk mempelajari skill blacksmith di desa Nozak.
Tapi Zik butuh makan, staminanya habis, ia belum makan sesuatu, dan ketika sampai di tempat makan, ia kaget sekali karena kentang di sini harganya 1.200 gold. Wah, anjir dah mahal banget ini. Di kota pemula, kentang itu harganya 10 gold. Ini malah 100 kali lipat. Gile bener. Ini cuman kentang, tapi kenapa mahal gini dah? Si dua pemilik toko menjelaskan kalau makanan di sini mahal karena logistik dari kota lain dan tidak dikirim setiap hari. Dan ini adalah kota para blacksmith. Jadi, para penduduknya tidak ada yang bertani. Ini bukan kota pertanian. Jadi, semua makanan diimpor. Waduh, Zik jadi bingung. Mana duitnya? Tinggal 800 gold. Ya, nggak cukup dah untuk beli kentang. Waduh, waduh, apes bener ini dadah. Ini modalnya kemarin sudah buat beli itu ya, buat beli bahan iron untuk menempa. Waduh, dasar tolol banget dadah. Bos, bolehlah bos didiskon 400 gold. Boleh nggak? Saya cuma punya duit 800 gold. Tolonglah bos, tolong. Saya lagi butuh makan ini bos. Wanjir, pergi sana cuk. Dasar miskin. Nggak usah minta diskon. Waduh dah, malahan si Jik malah ditendang keluar dari toko makanan. Wadidaw. Dan akhirnya sekarang Zik kelaparan. Ia butuh makan untuk memulihkan staminanya. Kalau tidak makan, HP-nya berkurang terus. Ia bisa modar dah. Apa tidak ada yang mau menolongnya ya? Wanjir, gue bukan pengemis cuk. Gue harus move on. Lebih baik aku jual aja tameng ini. Ini adalah tameng dari drop item bos golem giant kemarin. Aku akan menjualnya. Yah, tapi rasanya sayang sekali. Ini tameng khusus blacksmith. Masa mau dijual? Item grade A lagi. Ini pasti mahal dah. Ia butuh makan ini, jadinya harus dijual sekarang juga. Tapi gimana ini? Kalau nggak laku bisa modar ini dadah. Kemudian ada seorang dwarf yang datang dan melihat Zik memeluk tameng yang bagus. Ia berniat untuk membeli tameng itu. Waduh, ini benda mahal, Bos. Apa kau sanggup membelinya? Oke, bagaimana kalau aku membeli dengan harga 5 juta gold? Gimana, kau mau nggak? Ucap si dwarf. Wah, anjir, 5 juta gold. Itu uang yang banyak. Mantap. Silakan, Bos, silakan. Ini tamengnya. Ya, deal ya, 5 juta gold. Ini dia anak muda, 5 juta gold. Ya, Zik langsung diberi duit itu ya, diberi duit 5 juta gold. Tapi ada yang aneh. Ini bukan 5 juta gold, ini cuman 500 gold. Waduh, ini gimana sih maksudnya? Dan ternyata si dwarf malah kabur. Ia membeli dengan harga 500 gold. Wanjir kampret. Kembalikan tameng emasku, dasar dwarf kampret. Ini namanya perampokan. Kembalikan boy, kembalikan. Wadidaw, Zik malah ditipu. Kena lagi dah. Hari ini bener-bener apes, wanjir. Ya, karena Zik kena colong, jadinya bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, silakan di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam cus.